Sudah masuk semua kan di kelasnya? Baik, kalau sudah masuk semua, mari kita berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, setelah itu Bapak mau ngabsen kalian dulu nih. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, kalau hadir semua. Selanjutnya silahkan satu orang yang bisa dibikin kita menyanyikan lagu nasional dulu. Pilih salah satu lagu nasional. Baik, kalau sudah, selanjutnya kalian membaca dulu terlebih dahulu buku atau materi yang kalian punya. Buku paket kah itu, buku pembahasan lain kah itu, atau apalah yang kalian punya dalam kalian sendiri itu. Baik, setelah Bapak kasih kesempatan kalian untuk membaca materi yang akan Bapak sampaikan hari ini tadi itu, nanti Bapak akan menyajikan tentang materi pada hari ini tentang tema subtema 1 manusia dan lingkungan. Tapi sebelum itu, ada yang tahu apa materi yang Bapak sampaikan minggu lalu? Nah, tadi temannya sudah menjawab. Lalu sekarang ya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang materi yaitu manusia dan lingkungan. Nah, apa kaitannya dengan materi minggu lalu kalau kalian ada yang baca pada hari ini? Tidak ada yang baca ya di rumah. Kita satu orang ya yang belakang. Ya, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang manusia dan lingkungannya. Nah, di sini kita akan melihat tentang berbagai gambar peristiwa yaitu dalam mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN sendiri. Nah, kita pelajari dulu tentang persebaran yang dikategorikan di sini manusia di Indonesia. Nah, kita dapat melihat peta. Kalau kita di sini dalam buku paket kalian, silahkan buku paketnya dibuka halaman 164. Di situ kalian akan mempelajari atau kita akan melihat tentang peta persebaran suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ada Kalimantan, ada Sumatera sampai dengan Papua. Persebarannya seperti apa dapat kalian baca di situ. Nah, gambar kedua juga sama dalam buku paket kalian pada halaman selanjutnya, yaitu kita mengamati tentang peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, bagaimana bentuknya, kepadatannya, bagaimana jumlah kilometer dari satu wilayah ke wilayah lain, tentang bagaimana penduduknya yang mendiami suatu wilayah, baik dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai dengan Papua. Nah, nanti dalam pembelajarannya juga kalian akan mendiskusikan tentang nomor satunya pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Yang kedua, di situ kalian juga akan mendiskusikan tentang sedikit pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia. Nah, itu yang akan kalian diskusikan dalam pola persebaran kepadatan penduduk Indonesia. Nah, pada materi yang selanjutnya nanti, ya, Bapak jelaskan sedikit. Di sini ada pakaian-pakaian adat dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, perhatikan. Nah, setelah kalian mengamati peta yang pertama, kalian dapat mengamati peta-peta apa saja sih, wilayah apa saja sih yang ada di sini nih. Nah, dengan ini pakaian adatnya. Kalau di sini kan nanti kalian akan memasangkan pakaian adatnya dengan berdiskusi dengan kawannya nanti. Akan sudah kalian diskusi. Misalnya ini kalau kita lihat tidak ada namanya, tapi ini kalau kita lihat perhatikan dalam peta adalah peta Kalimantan. Nah, pakaian adat yang berasal dari Kalimantan itu yang mana di sini? Nah, yang selanjutnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia nanti itu, nah di sini ada sebuah artikel, ya, sebuah artikel tentang kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, artikelnya terdiri dari beberapa paragraf yang nanti kalian akan mencari ide-ide dalam paragraf di dalam materi di dalam buku kalian itu ada rangkuman materinya. Nah, kalian akan mencari ide-ide pokok yang terdapat dalam paragraf. Nah, terus selanjutnya dalam proses pembelajarannya nanti itu juga setelah kita mempelajari tentang kepadatan manusia, kita mempelajari tentang maksudnya kebudayaan, kita juga mempelajari tentang kerukunan umat beragama di Indonesia-nya. Nah, sekarang kita terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Apa-apa aja yang nilai terkandung dalam Pancasila kalau kita lihat di sini di lingkungan sekolah. Nah, perilaku yang tidak sesuainya seperti apa? Nah, ini dapat kalian lihat di rumah, dapat kalian lihat juga nilai-nilai Pancasila yang memang pada dasarnya melanggar sila-sila dalam Pancasila. Nah, di masyarakat seperti apa? Nah, dalam proses pembelajaran ini kita tadi melihat tentang bagaimana proses pembelajaran yang terjadi. Nah, baik, sekarang kita atau kalian Bapak sudah membentuk kelompok terbagi dalam 5 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya dulu, depan dengan belakang aja biar lebih ini kelompoknya. Baik, kalau sudah tadi sudah Bapak jelaskan, silakan kalian berdiskusi dengan kawannya tentang bagaimana kepadatan penduduk seperti yang ada di dalam buku paket kalian. Terus pasangkanlah di sini nih bentuk wilayah dengan pakaian adatnya, terus cari artikelnya di situ. Terus kalau kalian lihat di situ nanti ada tugas juga kelompoknya, itu bagaimana perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Baik, setelah kalian mendiskusikan tadi secara masing-masing kelompok, tadi sudah juga dipresentasikan oleh masing-masing kelompoknya, ya. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4-nya, ya, mengenai materi apa yang Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran IPS. Di sini pembelajaran terpadu, ya, IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN kalian sudah menjelaskan, dari kelompok-kelompoknya sudah juga mengetahui berbagai wilayah dan kepadatan penduduk, berbagai paragraf-paragraf yang terdapat dalam kerukunan umat beragama serta nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri. Nah, pada proses selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Karena Bapak berharap melihat tadi bahwa kalian itu sudah menjelaskan panjang lebar mulai dari kelompok 1 yang sangat bagus sampai dengan kelompok 4. Nah, dari hasil penilaian yang Bapak lakukan tadi itu bahwa kalian itu sudah memberikan presentasi yang cukup bagus, ya. Jadi minggu depan Bapak harap lagi semuanya pembelajarannya lebih meningkat lagi. Baik, mari kita simpulkan materi kita pada hari ini. Nah, tadi kita melihat tentang kepadatan penduduk Indonesia, ada arti kerukunan agama dan Pancasila. Nah, bagaimana kepadatan penduduk Indonesia itu memiliki aturan. Nah, atau dalam kepadatan penduduk Indonesia itu memiliki persebaran. Ya, manusia itu kan kalau berada di lingkungannya ada yang keanekaragaman. Jadi keanekaragamannya maksudnya manusia itu memiliki agama yang berbeda, jenis kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, dari situ diharapkan bahwa di sini dengan perbedaan tersebut manusia itu atau penduduk Indonesia itu harus rukun, ya, baik dalam keagamaan, baik dalam keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, yang terkandung dalam Pancasila merupakan penerapannya yang kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar perilaku kamu sebagai seorang siswa itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan atau terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya penerapannya di sekolah, namun juga dilakukan di rumah, ya. Nah, anak, mungkin itu kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini, ya. Nah, tadi juga sudah disimpulkan oleh teman-teman kamu, sudah bagus sekali kesimpulannya. Bapak berharap dalam proses pembelajaran ke depan kalian itu lebih giat lagi belajar di rumah, lebih memotivasi diri untuk mengerjakan PR di rumah, membaca sebelum memulai pembelajaran. Nah, demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa dulu terlebih dahulu untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Baik. Setelah berdoa tadi, sekarang marilah kita menyanyikan lagu nasional. Setelah menyanyikan lagu nasional, selanjutnya adalah Bapak mengucapkan salam kepada kalian pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kelompok-kelompoknya. Terima kasih juga atas partisipasi semuanya dalam proses pembelajaran. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang.